harus dilihat dari materi yang sudah dibahas oleh kelompok materi sebelumnya. Dimulai dari model pembelajaran saintifik, kemudian kooperatif, multiliterasi, dan seterusnya ya. Ini nanti teman-teman akan ada revisi pembagian tugasnya ya. Jadi nanti saya tidak lagi membagi pada materi ya, jadi langsung ke pendekatan dan kompetensi dasarnya. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai tugas-tugas itu, saya mau memperlihatkan terlebih dahulu contoh RPP-nya. Ini sebelumnya suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas saja. Ini adalah contoh RPP ya. Jadi nanti di RPP itu ya, harus ada identitasnya, ada sekolah, mata pelajaran, dan seterusnya. Ya, nanti ini teman-teman samakan saja sekolah, boleh nama sekolahnya diubah ya, boleh sekolah apa saja. Mata pelajarannya tentu bahasa ya, bahasa Arab. Kelasnya kita semua fokus di kelas 10, kalau ini kan contohnya kelas 11 ya. Nah, materi pokoknya nanti saya sudah pilihkan buku ajarnya, jadi teman-teman tidak perlu lagi bingung mencari materi. Ya, untuk pertemuan boleh disesuaikan ya, dan juga lokasi waktunya. Nah, untuk kompetensi inti, ya teman-teman ini tidak perlu diubah ya, karena sama ya dari kurikulum. Nah, nanti yang perlu teman-teman sesuaikan adalah di kompetensi dasar dan indikator pencapaiannya. Nah, maka kemarin di dalam pembagian tugas itu ada pembagian kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya ada dua macam, yang kompetensi dasar bagian kognitif atau pengetahuan ya, dan yang empat itu yang psikomotorik atau keterampilan. Nah, di indikator pencapaian kompetensi ini di mana, Bu? Nah, ini kebetulan di buku ajarnya yang saya nanti akan share itu sudah ada indikatornya. Tinggal nanti teman-teman menentukan ya, karena tidak mungkin semuanya dibahas dalam satu RPP ya. Minimal ya antara 2 dan 3 indikator yang teman-teman buat di situ. Nah, ya kalau nanti tidak ada di dalam buku ajarnya, ya berarti teman-teman silakan mencari di daftar yang KKO itu ya, yang kata kerja operasional dari taksonomi Bloomnya ya. Nah, kemudian, nah ini tujuan pembelajarannya juga tentu disesuaikan nanti dengan materi yang dibagi. Nah, kalau penguatan pendidikan karakter tidak perlu diubah. Nah, materi pelajaran ini dia tentu disesuaikan dengan yang ada di buku ajar ya. Kita perlihatkan. Nah, kemudian di sini metode, ya, metode pembelajaran. Nah, kan di sini nanti teman-teman ini ubah ya, bukan ini maksudnya adalah teknik kalau di sini. Ya, ini diganti menjadi teknik. Kan pada pendekatan nanti disesuaikan dengan teman-teman yang dibagi. Misalnya kalau saintifik ya, yang ini juga tidak perlu ya. Jadi khusus satu pendekatan saintifik ya. Nah, maka modelnya apa? Modelnya adalah, nah ini tadi sesuai dengan sesuai dengan yang sudah didistribusikan untuk tugasnya ya. Apakah saintifiknya adalah
PBL, Problem Based Learning, atau yang PJBL, yang atau Project Based Learning gitu ya. Nah, ini di sini teknik pembelajaran ya diganti dengan tentunya disesuaikan dengan modelnya ya. Apakah di situ pemberian tugas, diskusi, pemecahan masalah, atau misalnya observasi dan seterusnya ya. Jadi teknik pembelajarannya disesuaikan lagi dengan mode-mode pembelajarannya. Ini juga media, alat, dan bahan harus ada ya, disesuaikan. Sumber buku ajar, sumber belajarnya juga disesuaikan. Nah, kemudian di sini kan langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini diikuti saja ini. Kalau kegiatan pendahuluan tentu ada salam, absensi, ya, persepsi, ya. Kemudian ingat kembali motivasi. Ya. Nah, kegiatan intinya di sini ya harus disesuaikan tadi dengan tahapan atau sintak pembelajaran dari model pembelajaran yang teman-teman sudah dibagikan. Nah, kalau yang PBL kan dia ada fase orientasi peserta didik pada masalah. Nah, berarti kan di sini berarti kegiatannya berupa apa? Itu bisa mengamati gambar ya, atau mengamati teks, atau misalnya mengamati contoh dan seterusnya ya. Ini yang harus disesuaikan di sini nih, teman-teman yang perlu kerja keras di kegiatan ini. Salah tulis ya, di kegiatan inti. Kegiatan intinya seperti apa. Nah, ini tentu harus disesuaikan lagi tadi dengan model pembelajaran. Kalau model pembelajarannya yang kooperatif, Bu, yang Teams Game Turnamen seperti apa? Nah, itu cari ya. Lihat lagi materinya atau kalian bisa googling ya. Lihat langkah-langkah pembelajaran untuk TGT itu seperti apa. Nah, ini tentu akan berbeda ya, sesuai dengan mode-mode pembelajaran. Inti, ya. Sampai nanti di penutupnya apa gitu ya, masing-masing itu semua tahapannya harus disesuaikan kembali. Nah, di RPP itu ya salah satunya juga ada penilaian hasil pembelajaran ya. Penilaiannya ya untuk yang penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kalau sikap observasi, pengetahuan teks tulis, keterampilan tentu dengan praktek. Ya. Di sini program tindak lanjut, ya ini juga nanti teman-teman sesuaikan saja terus ya. Nah, sampai akhir. Nah, ini kalau instrumen penilaian sikap, nah tentu ini sama ya, tergantung dengan sikap apa yang mau ditulis. Nah, tadi karena ada PBL, nah di situ salah satunya ada kerjasama dan tanggung jawab dan seterusnya. Nah, kemudian, nah kalau teman-teman misalnya di tadi Teams Game Turnamen, nah apakah ada yang perlu ditambahkan atau tidak dalam penilaian sikapnya gitu. Dan misalnya dia harus suportif gitu ya, atau mungkin harus mungkin adil atau mandiri atau seterusnya ya disesuaikan. Kemudian di sini juga jurnal observasi guru ya. Disesuaikan tentunya dengan aktivitas yang ada di dalam pembelajaran yang kita rancang itu seperti apa. Nah, kalau teks tertulisnya, nah ini tentu kan masuk ke dalam penilaian yang kognitif, yang pengetahuan. Nah, maka disesuaikan dengan yang tadi di atasnya, indikator pencapaian kompetensinya apa. Nah, di sini kan juga maka ditulis kompetensi dasarnya yang bagian 3-nya, ya. 3.3. Nah, ini maka disesuaikan lagi kompetensi dasarnya dengan indikator pencapaiannya. Nah, soal-soalnya seperti apa? Ini ada kisi-kisinya ya. Soalnya seperti apa? Untuk karena teman-teman belum mengambil mata kuliah evaluasi, nah maka ini tidak perlu ada kisi-kisi soal, tidak apa-apa. Nanti teman-teman cukup melampirkan untuk pembagian yang kognitifnya ya soal yang ada di buku ajarnya. Gitu. Jadi disesuaikan apakah misalnya soalnya tersebut apakah masuk atau tidak di dalam indikator pencapaian yang ada di dalam RPP ini. Jadi tadi kisi-kisi tidak perlu.
Dan yang untuk soalnya ya bisa mengambil dari buku yang akan nanti saya sampaikan. Kan ini sudah sampai akhir. Kalau ini instrumen remedial juga tidak perlu ya. Tidak perlu dimasukkan. Ini sudah selesai RPP-nya. Nanti jangan lupa di mana di bagian sini ya disesuaikan dengan nama kalian ya. Ya dan nama juga disesuaikan dengan nama kalian. Ya. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan mengenai isi RPP-nya? Ustazah izin bertanya. Silakan Farah. Maaf sebelumnya off cam. Itu kan dari PJ dikasih 2 contoh RPP. Kalau misalnya pakai yang satu lagi contohnya gimana? Yang satu lagi, sebentar saya buka. Ini contoh RPP yang kedua ya. Dia dikasih ini cover. Ini yang saya berikan contoh RPP ini contoh dari guru-guru yang kemarin saya bimbing dalam PPG ya, yang pendidikan profesi keguruan. Ya. Ini sama sebenarnya ada identitas RPP-nya, kompetensi intinya juga ada ya. Sama kan ini tadi kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Ini cuma beda layout ya teman-teman ya. Kan sama semua. Ini materi juga. Kalau materi di contoh RPP yang kedua ini, dia di bagian atasnya hanya menentukan poin-poin, kemudian nanti dia di bawahnya baru menyampaikan materi yang lebih lengkap lagi nih. Kalau dia materinya dia menyampaikan materi. Kalau tadi kan ibu itu, ya yang di ibu itu. Di RPP yang satu dia mencantumkan kasar materinya ya. Saya menyarankan untuk materi ya tetap ditampilkan boleh di atas atau di bawah ya, di bagian lampiran. Kan? Di sini juga pendekatan ya. Nah, kalau di sini ya ini diisinya kurang lengkap ya. Jadi kalau tadi yang PBL project based learning berarti dia masuk di sini apa? Ayo coba masukin di sini yang scientific ya, pendekatan saintifik. Nah, kalau metode di sini diganti menjadi teknik. Tekniknya apa? Demonstrasi, kolaborasi, gagasan. Gitu ya teman-teman ya. Yang sesuai kita sudah bahas di materi kan, yang ada strategi pembelajaran. Jadi lagi pendekatan ya. Nah, kalau yang project based learning masuknya ke model ya atau metode lebih ke project based learning. Kalau yang demonstrasi, kolaborasi, penugasan itu masuk ke teknik pembelajarannya. Nah, kemudian sama ya dan juga langkah-langkah pembelajarannya ya. Pertemuan 1. Jadi diulangi lagi di sini KD-nya dan IPK-nya ditulis lagi di sini. Kemudian di sini pendahuluannya seperti apa. Nah, baru kan kegiatan intinya seperti apa. Disesuaikan saja dengan apa tadi metode pembelajarannya. Ada penilaian juga dimasukkan ke akhir di akhir RPP ya. Di sini dia lampiran-lampirannya banyak. Dan indikator penilaian sikap ya. Saya menyarankan pakai yang contoh RPP yang pertama saja yang tadi kita bahas karena lebih jelas ininya apa komponennya ya. Jadi kalau yang lainnya ada contoh yang lain juga tidak apa-apa. Yang penting tadi ada identitas
indikator ya, makanya tadi nih saya buat di sini untuk misalnya ini kan ya. Jadi yang harus ada di dalam RPP itu dokumen RPP-nya, ada identitas ya dan informasi mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, model, metode, dan teknik pembelajarannya, media, alat dan sumber belajar, tahapan pembelajaran, yang pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, penilaiannya ya minimal kalian mencantumkan aspek kognitifnya ya. Dan juga ada dokumen materi ajar yang sesuai dengan RPP. Maksudnya itu materinya ya, materi ajarnya. Nanti dilampirkan di dalam setelah RPP-nya. Nah, kemarin itu ada yang bingung materinya ya, materinya apa. Nah, maka ini saya langsung nanti akan kirim ya melalui PJ, ya kita langsung pakai buku dari Kemenak saja. Jadi di situ sudah jelas di sini ya. Nanti kita mengacu pada buku ini ya teman-teman ya, tahun 2020, orang Kemenak kelas 10 ya, madrasah ya. Nah, di sini ya, nanti kita lihat ini babnya, tadi saya sudah cek, dan banyak ya dari Adarsul Awal sampai Adarsul Asadis. Nah, setiap pelajaran dia ada 2 kompetensi dasar ya. Jadi ada 12 di sini KD-nya. Dan setelah Darsul Awal ada di sini sudah ada nih teman-teman bagusnya. Kompetensi dasar 3.1, 3.2. Nah, kalau yang kompetensi dasar 3 itu masuknya kompetensi apa? Halo, ini 60-an orang, oh, nggak ada suaranya. Kompetensi dasar yang bagian 3 ini masuknya apa? Dia masuk kepada yang kognitif ya teman-teman, yang pengetahuan. Nah, makanya kita lihat di sini kan kompetensinya itu dia memahami fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan ya. Temanya tahiyatul ta'aruf ya. Kemudian juga ada taksimul kalimah wal arqam. Kan di sini masuk ke pengetahuan atau kognitif ya. Jadi teman-teman ingat di kompetensi dasar itu yang nomor 3 atau poin 3 adalah pasti semua membahas tentang kognitif atau pengetahuan. Nah, kalau 3.1 atau 3.2 ini maksudnya pengetahuan bagian 1, bagian kedua, dan seterusnya. Nah, kalau kita berbicara tentang kompetensi dasar 4, ya yang ini, ya itu berarti masuknya ya adalah dia yang ini nih ya, masuknya adalah dia apa tadi, psikomotorik ya, atau keterampilan. Nah, maka di sini kita lihat dia mendemonstrasikan, kan mendemonstrasikan itu masuk ke keterampilan ya, ke psikomotorik ya, dan juga ini menyajikan. Nah, ya jadi yang 4 ini maksudnya adalah kepada yang psikomotorik ya. Nah, maka tadi teman-teman pada pembagiannya itu kan ada yang dapat 3.1 dan 4.1 ya, karena di dalam RPP itu harus membahas kompetensi dasar ini, 2 kompetensi dasar, yang kognitifnya juga dan psikomotoriknya juga gitu ya. Nah, terus ada yang bagiannya 3.2, 4.2. Jadi dalam satu bab ini ya akan dibahas oleh 2 orang ya, 2 mahasiswa. Jadi tidak satu RPP 3.1, 3.2 tidak ya. Jadi masing-masing misalnya Farah di 3.1, 4.1 kan. Jadi membahas bagian ini saja. Kemudian misalnya Marsha bagian
3.2 dan 4.2. Ya, jadi tidak boleh kalau 3.1 kemudian kompetensi dasarnya 4.2 ya, ini kan nggak nyambung ya, kan berbeda. Jadi pengetahuannya yang membahas tentang at-tahiyat wa ta'aruf atau misalnya tentang angka, bilangan 1 sampai 100, nah maka pengetahuan keterampilan ini juga mampu di sini mendemonstrasikan gitu misalnya ya. Di sini angka dari bilangan 1 sampai 100 dan seterusnya. Dan nanti yang akan membedakannya adalah kan tadi modelnya gitu. Apakah dengan model yang group investigation atau dengan yang jigsaw dan seterusnya. Nah, ini kan makanya yang menjadi tugasnya adalah kalian memasukkan gitu ya tahapan-tahapan pembelajaran tersebut ya, bagaimana untuk mewujudkan pembelajaran ini gitu yang di kognitif yang at-tahiyat wa ta'aruf dan juga mendemonstrasikan ya bagaimana memperkenalkan diri dan seterusnya. Nah, di sini indikator pencapaiannya juga sudah ada ya teman-teman ya. Jadi tinggal dipilih saja, kalian masukkan ke RPP-nya gitu. Ini kan banyak sekali tuh. Jadi nggak usah semuanya, sedikit saja ya, minimal tadi 2 atau 3 ya. Antara 2 dan 3 saja, maksimal 3 ya. Nah, kemudian di sini misalnya menjelaskan fungsi soal tes deskriptif yang berkaitan dengan tema. Nah, kan makanya nanti teman-teman cocokkan itu. Di model pembelajarannya, kira-kira kalau indikatornya yang menjelaskan fungsi soal atau tes deskriptif ini apakah sesuai atau tidak gitu. Apa misalnya teman-teman langsung mau ke yang menjelaskan teksnya atau mengemukakan kosakata. Jadi silahkan dipilih dari indikator pencapaian ini. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa oh kok kayaknya kurang cocok ya indikator yang ada di buku ini gitu ya. Jadi saya mau misalnya mau menambahkan lagi indikatornya. Itu boleh saja, silakan teman-teman tadi melihat ke bagian yang KKO taksonomi belum ya. Nah, nanti disesuaikan. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Bisa difahami atau tidak? Ustazah, berarti yang KD itu diambilnya dari yang Permendikbud itu ya Ustazah? Nggak usah, yang dari Permendikbud itu kalian delete aja filenya ya. Jadi langsung ambil dari buku ini aja. Jadi karena buku ini sudah sesuai, sudah ada kompetensi dasarnya, materinya sudah ada, dan indikatornya juga sudah ada. Jadi kalian buka nanti file buku ini saja. Yang belum saya share, nanti saya share langsung setelah Zoom ini ya. Jadi yang kemarin file yang Permendikbud itu dihapus saja ya. Karena nanti jadinya kalian akan sulit menemukan materi yang sesuai gitu ya. Jadi kita ambil saja dari buku ini ya. Sudah ada kompetensi dasarnya, sudah ada indikatornya ya. Jadi tinggal kalian pilih itu. Kalau indikatornya kompetensi dasarnya kan nanti dibagi-bagi ya. Jadi jangan rebutan mau 3.1 semua enggak. Jadi akan dibagi-bagi gitu. Nah, nanti sudah tahu indikator kompetensi dasarnya apa. Nah, kalian pilih di indikator pencapaian kompetensi ini ya. Ini kan banyak sekali ya. Jadi nggak usah semuanya. Nah, jadi tinggal pilih salah satu. Nah, coba kalian perhatikan nomornya ya, 3.11 ya. Nah, ini berarti dia penjabaran dari indikator yang ini kan, 3.1 ya. 3.1 bagian 1 menjelaskan fungsi soal. Nah, ini berarti 3.1 tuh bagiannya ada berapa banyak nih dari 3.11, 3.12 sampai 3.110. Nah, ini kan banyak sekali kan? Ya. Nah, kalau kalian semuanya masukkan ke RPP nanti kegiatan pembelajarannya juga jadi akan banyak dan kemudian soal-soal yang harus kalian cantumkan juga jadi banyak kan ya. Jadi misalnya kalian pilih, oh saya mau yang simple aja deh, jadi saya mau yang 3.19 mengemukakan angka atau bilangan dari 1 sampai 100. Nah, maka nanti di RPP-nya ya soalnya itu pertanyaan atau bentuk evaluasinya
harus menggambarkan ini ya, apakah bisa atau tidak untuk mengemukakan nomor. Atau oke ini bagus nih melengkapi kalimat dengan kata atau isim yang tersedia. Oh saya mau yang ini aja deh indikatornya gitu. Nah maka nanti di RPP kalian bentuk latihannya atau dievaluasinya harus sama dengan indikator yang ini. Gitu. Jadi jangan milih indikator yang melengkapi kalimat, ternyata di RPP soalnya adalah kosakata, kan itu beda ya. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Ustazah. Itu ada minimalnya atau maksimalnya nggak, Ustazah? Nah, Indikator. tadi saya bilang indikatornya maksimal 3 ya. Oh iya, Ustazah. Berarti minimal berapa? Minimal 2. Berarti kalian antara 2 atau 3 indikatornya ya. Jadi jangan 1 juga, kalau 1 nanti terlalu sedikit ya. Nah, kemudian kalau 3.2, nah berarti ini sudah beda lagi kan? Sudah beda lagi karena dia masuk ke bagian kompetensi dasar yang ini nih, 3.2. Menganalisis gagasan dari teks. Ini yang lain on kan? Bukan cuma Farah Anjeli atau Farah Anjeli sebagai perwakilan. Marsha hadir, Marsha. Ya, Ismail, Ainun, Rizka ada semua ya, tolong diisi. Hadir, Ustazah. Paham nggak? Ya, Ustazah, berarti kalau misalnya dapatnya 3,5 itu 3,5,1 Ustazah. Ya, nah berarti kita coba 3,5 ya, jangan 3, Iya, titik berarti dia kompetensi dasar yang bagian 5. Nah, itu kita cek di sini. Ini baru 3.4 nih ya. Berarti dia darsu berapa tuh? Darsu. Oh, terus ya. Oh, bukan. Saya juga belum hafal nih karena saya bukan guru di sekolah, jadi nggak harus lihat lagi ya. Darsus. Nah, kan ketemu nih 3.5. Siapa tadi yang nanya 3.5? Nah, 3.5 berarti kamu bagiannya gini aja nih. Saya berarti tentang teks ya, unsur kebahasaan, bunyi bahasa tentang al-madrasah, wal marafiqul madrasah gitu. Nah, ingat ya, jadi kalau 3.3 ini kan kognitif, yang kalau 4 adalah kompetensi dasar bagian psikomotorik ya. Ingat yang tadi saya keluarin soalnya. Nah, berarti indikatornya dilihat bagian sini, 3.5 bagian 1. Nah, ini banyak kan, sampai 7. Nah, kan berat nggak kalau semua indikatornya kalian jabarkan ke RPP? Berat nggak, Fiska? Berat, Ustazah. Ya, jadi pilih ya, minimal 2. Oh, saya mau 2 aja deh, menemukan bentuk musanna dari mufrad gitu ya. Atau menemukan bentuk jama, saya mau 3.5, 5 dan 3.5.6 gitu ya. Berarti kan minimal 2 tuh kata Bu Fatah, saya 2 aja. Nah, berarti nanti di RPP-nya bentuk soalnya harus menggambarkan ini gitu ya. Misalnya bentuk tentang misalnya temukan mana musana dari mufradnya ini, misalnya madrasatun, musananya apa, jamannya apa gitu kan. Berarti kan sesuai ya. Nah, untuk yang bagian 3.6 misalnya temannya siapa lagi yang 3.6. Nah, di sini indikatornya kan baru ada 3 ya. Cuma ada misalnya membuktikan fakta dari teks, menilai fakta dari teks, membuktikan fakta. Kok kelihatannya indikatornya sulit ya untuk mengukurnya gitu ya. Sulit sepertinya ini saya untuk membuat soal latihannya. Saya mau yang lain deh. Ya, kalian lihat di KKO taksonomi belum apa gitu ya. Misalnya kalian mengidentifikasi mufrodat tentang pisakan gitu ya. Ya boleh silahkan gitu. Yang penting nanti dari antara indikator dengan soal atau latihannya itu harus sama gitu ya. Meskipun teman-teman kan belum belajar tentang membuat soal nih ya. Ya tapi silakan buat saja soal latihan yang sederhana. Nah kan di sini di buku ini juga udah ada nih, kan udah ada materinya ya. Nah kalau ini berarti nah, maka tadi
di dalam distribusi pembagian soal kalian, saya sudah hapus bagian jenis materi. Jadi silakan teman-teman sesuaikan dengan yang ada di buku ini ya. Apakah ada tentang istimanya? Nah, kan ini selalu dimulai dengan istima ya. Atau misalnya di kiroahnya langsung membahas kiroah. Kemudian ada langsung ada soalnya kan di sini. Jadi teman-teman tinggal memindahkan ke RPP-nya. Kalau indikatornya sesuai. Nah, terus ada juga tentang kawaidnya. Ya, jadi bebas. Nah, tentunya pemilihan materi yang ada di buku ini pun ya di kalian sesuaikan dengan metodenya tadi gitu. Kalau misalnya kebetulan dapat yang multiliterasi tadi transformasi generatif, berarti kan cocok tuh di kiroahnya gitu ya. Nah, misalnya di sini kiroahnya apa sih Bu? Kiroahnya kan tuh tadi yang ini ya. Tuh. Kiroahnya kan yang ini. Nah, berarti tentang pisakan. Nah, berarti bagaimana? Kalian bayangkan kalian itu mau mengajar gitu. Jadi langkah-langkah kalian mau mengajar itu seperti apa gitu. Itu yang harus dipikirkan. Oke. Nah, nanti di sini sudah ada materi, sudah ada soal-soal juga kan. Yang ini juga kan ini tentang qawaid mufrad musanna jama' ya. Ini kan baru contohnya nih ya. Nah, baru materinya. Nah, kalian bayangkan saya kalau mau mengajarkan materi ini seperti apa nih harusnya gitu kan. Ini sudah contohnya udah ada. Nah, ini kan juga soalnya udah ada di sini ya. Berarti kan di sini uskur tasniyatul kalimat al-atiyah. Berarti ini cocok untuk soal yang tadi indikator apa tadi yang menemukan bentuk musana dari mufradnya. Kan udah sesuai berarti soalnya ya. Ini kalian sudah sangat mudah ya. Kalau yang sebelumnya itu materi soal harus buat sendiri. Nah, tapi kalau sekarang karena batas waktunya juga sudah sebentar lagi, jadi saya kasih tahu, saya kasih jalan ya. Materinya sudah ada, indikatornya juga sudah ada, soalnya juga sudah ada. Tinggal kalian pilih bagaimana mencocokkannya begitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ustazah Afan izin bertanya. Tuh, Torik ya, silakan. Kalau 3.7 berarti apa Ustazah? Iya, kita lihat. Nanti itu bisa lihat sendiri juga ya. 3.7. 3.7 berarti dia ada resu berapa? Ini udah 4. Nah, pas nih 3.7 udah ada nih kan. 3.7 berarti harus dibarengi dengan 4.7 ya, Torik ya. Emang kamu dapat 3.7, ini kan nanti berubah lagi nih. Nah, ini berarti tentang di sini ya, tentang struktur teks, unsur kebahasaan, al-haya al-yaumiyah atau al-ansyiat al-yaumiyah. Nah, di sini berarti coba Tori, kalau kompetensi dasar poin 3 itu sama dengan membahas apa? Kognitif. Kognitif, ya bagus. Kalau yang kompetensi poin 4? Psikomotorik. Iya, psikomotorik itu sama dengan apa, Tori? Keterampilan. Keterampilan. Wah, Tori kalau dapat ini, Tori insya Allah. Kemudian, nah indikatornya tinggal dipilih di sini ya, Torik ya. Kan tadi kamu 3.7 misalnya. Nah, di sini ada sampai 7 poin ya. Dimulai dari menjelaskan fungsi soal, menjelaskan struktur teks, kemudian mengemukakan kosakata dan seterusnya. Nah, silahkan dipilih saja. Oh, saya misalnya mau indikator ini aja deh, menemukan fi'il madhi dalam kalimat yang tersedia dan menemukan menjelaskan bentuk gitu misalnya ya. Menjelaskan bentuk samul fi'il dan juga menemukan fi'il di kalimat yang tersedia. Nah, kan nanti soalnya dan materinya juga harus disesuaikan gitu ya. Nah, teman-teman di sini kan dilihat nih ya, muatan materinya kan banyak nih dia ya. Ya, gramatikanya juga banyak. Nah, maka di dalam RPP-nya nanti teman-teman di bagian materinya itu
yang sudah teman-teman ringkas gitu ya. Jadi kalau bukan masuk ke dalam RPP kalian, jangan ditampilkan semua dari istima, kiroa, dan hiwarnya jangan dimasukin semua gitu ya. Nah, jadi kalau disesuaikan lagi tadi dengan indikatornya. Kan tadi kita mau misalnya indikator yang menemukan fiil di dalam kalimat. Berarti itu kalian lebih cenderung ke yang qawaid dong berarti ya. Nah, berarti qawaidnya materi tentang ini. Sahabat amin gitu kan. Nah, maka latihannya berarti ya di sini dong ya kan, ain al-af'al ya, temukan fiil di dalam kalimat berikut yang mana. Ini kan banyak nih sampai 9 ya, atau 10 sampai 10. Nah, kalian mau bikin 5 saja juga nggak apa-apa ya. Jadi materi yang ada di dalam buku ini dan bentuk latihannya itu juga masih harus dimodifikasi ya teman-teman ya. Jangan langsung screenshot masukin ke Word-nya gitu, jangan ya. Tetap harus dimodifikasi. Ya, bisa dipahami Torik dan teman-teman yang lain? Bisa Ustazah, syukran. Ya, Afwan. Yang lainnya silakan kalau ada yang mau bertanya. Sudah jelas atau belum mengenai kompetensi dasarnya ini? Ustazah izin bertanya. Ya, Ustazah silakan. tadi yang nggak perlu instrumen remedial sama apa Ustazah? Instrumen remedial dan kisi-kisinya nggak usah ya. Jadi langsung bikin soalnya aja. Tadi Marsha atau Ustazah. siapa tuh tadi yang tanya? Iya Ustazah Marsha. Nah, coba ini ya. Ini kan contoh distribusi soalnya nih. Tadi akan saya share yang revisi ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kan kelihatan di sini kognitifnya ada sampai 12 ya. Tadi karena saya sesuaikan dengan materi yang di buku ya. Dan di sini nanti sudah tidak ada jenis materi ya. Jadi silakan teman-teman sesuaikan materi yang ada di buku dengan KD dan indikator yang teman-teman pilih. Ya. Nah, untuk pendekatannya, Bu, bagaimana Ibu saya gitu ya. Maka itu harus baca lagi ya, teman-teman ya. Baca dari materi teman-temannya, makalahnya. Kalau tidak ada, silahkan googling ya, karena itu banyak sekali sudah materi apa pendekatan ini. Kalau PJBL itu artinya project based learning ya. Kalau yang PBL problem based learning. Yang tadi GI group investigation. TGT yang teams, games, turnamen ya. Dan seterusnya ya. Ustazah kalau multiliterasi itu harus ini Ustazah pakai teknologi gitu. Oh, multiliterasi, nggak usah, maksudnya bagaimana Marsha? Gimana Marsha maksudnya? Iya kan tadi baca di itu ya Ustazah di iya terus katanya tuh harus ada kalau multiliterasi itu memanfaatkan teknologi gitu. Itu harus itu Ustazah. Enggak ke situ ya. Jadi kita langsung kalian lihat yang transformasi persuasif ya, multiliterasi. Nah, itu tahapannya apa? Ya. Jadi tidak semua teknologi Marsha ya. Mungkin yang itu masuk ke yang literasi digital. Kalau digital dia kan memanfaatkan teknologi atau apa tadi minimal komputer untuk pembelajarannya. Nah, ini kalian lihat transformasi persuasif itu tahapannya apa? Kan ini tadi yang merubah genre bacaan ya. Kan dilihat. Kalau observasi kritis nih, dia kan lebih ke kitabah ya, menulis kitabah, rangsang gagasan, istima, dan opini yang debat asosiasi dia ke hiwar. Nah, maka teman-teman nanti mungkin tidak semua materinya langsung 100% sama atau bisa menggambarkan pendekatan pembelajaran ini gitu ya. Maka
Teman-teman perlu lihat lagi teorinya seperti apa, tahapan pembelajarannya. Nah, maka dari materi yang ada di buku yang tadi saya tampilkan, itu teman-teman modifikasi gitu ya. Disesuaikan itu, dicocok-cocokkan ya di dalam RPP-nya nanti. Ya. Nah, makanya kalau mau diskusi ya, teman-teman bisa misalnya diskusi nih ke yang KD-nya sama. Misalnya ini kan dia Rara sama siapa gini, Murdika, Kapso ya, ini kan sama-sama membahas KD 3.1 ya. Ya, jadi minimal kalian bisa mendiskusikan materinya itu seperti apa gitu ya. Nah, tapi kan kalian pendekatannya beda-beda nih, yang satu PJBL, yang satu Teams Game Turnamen, yang satu observasi kritis. Nah, silakan diskusi gitu bagaimana menyajikan materi tersebut dengan pendekatan pembelajaran yang berbeda ya. Atau kalau mau diskusi dengan sesama pendekatan boleh yang PJBL-nya. Siapa nih PJBL di kelas ini? Ada Rara, Rida, Raffi, ya. Tapi dia di materi yang berbeda juga. Jadi silakan disaling saling berbagi informasi ya teman-teman ya. Baik, sampai sini bagaimana? Apakah sudah bisa difahami atau masih bingung? Silakan. Ustazah, izin bertanya lagi. Ya, Tori. Berarti untuk yang terbaru nggak ada jenis materi ya, Ustazah? Berarti Ya, jadi satu. Gitu. ya, jadi satu apanya, Torik? Maksudnya jadi satu ada kayak yang sebelumnya kan dikasih jenis materi, misalnya istima, kalam, kirah, kitabah. Berarti yang baru ini jadi satu gitu semuanya. Ya, jadi yang untuk sekarang ini tidak saya tentukan materinya. Nah, tapi bukan berarti menjadi satu ya, tapi materinya itu disesuaikan lagi masing-masing gitu ya. Tinggal lihat dari buku yang akan saya share tadi ya, buku yang ini nih, ya, buku yang ini semuanya. Nah, di sini kan semua sudah ada ya teman-teman ya. Nanti kita pakai buku yang ini. Ya, nanti saya share biar sama. Nah, kenapa saya tidak bagi lagi jenis materinya? Ya, karena di sini sudah ada gitu. Tinggal kalian sesuaikan saja. Nah, di sini kan di setiap kalau kita perhatikan nih teman-teman ya, di setiap bab 1, 2 sampai tadi bab 6, di situ dia selalu dimulai dengan istima, kiroah, qawaid, kalam, kitabah ya. Nah, maka silakan saya bebaskan teman-teman memodifikasi materi ini ya. Pilih materi yang bisa diterapkan di dalam pendekatan yang menjadi tugas teman-teman masing-masing ya. Gitu ya, Torik ya. Bisa dipahami, Torik? Bisa, Ustazah. Ya, oke. Maka ya tips and triknya ya. Kalau kan tadi sudah tahu tuh KD-nya ya, sudah tahu KD-nya dapat KD yang berapa. Nah, tinggal pilih kalian indikatornya mau yang mana gitu. Nah, kalau sudah menentukan indikatornya juga itu harus memahami apa tadi pendekatan pembelajarannya ya. Silakan ada lagi. Ustazah, Afan mau tanya. Ya, Naswa. Kalau teknik penilaiannya itu kayak sikapnya, observasi diikutin aja ya Ustazah? Apa gimana? Ya, diikutin aja itu yang afektif ya atau penilaian sikap diikutin saja. Kalau mau ditambahkan boleh ya. Silakan. Oh, sekali Ustazah. Ya, itu sebenarnya banyak ya yang apa namanya yang cukup diikuti saja gitu. Kecuali tadi apa tuh namanya tadi mungkin yang paling berat itu bukan berat ya, yang paling menantang itu bagaimana kalian mencocokkan antara teori teori dari pendekatan pembelajaran yang menjadi tugas kalian ke dalam kegiatan pelajarannya gitu, dan juga bagaimana tadi memilih indikatornya
dan memilih materinya. Itu saja. Oke. Sudah mulai terang, mulai jelas. Ini karena waktunya sudah makin mepet, maka harus cepat kalian kerjakan ini. Halo? Coba saya mau, kalau kalian paham, tulis chat paham gitu. Kalau belum paham, silakan bertanya nih, mumpung masih ada waktu. Hamam, paham apa Hamam? Ngomong ya. Hamam dapat yang mana Hamam? Nanti saya share ya. Oke, Hamam dapat 3.9. 3.9 ya. Nanti langsung lihat di bukunya berarti Hamam. Ya. 3.9 Hamam ya. Contoh lagi satu lagi ya teman-teman ya. 3.9 apa ya gitu kan, saya nggak hafal juga ya, jadi harus dilihat. Ini 3.11. 3.9 berarti naik. Ini dia. 3.9, 4.9. Oh, ada kelas ya. Oke, kalau mau keluar silahkan yang mau. Tapi udah paham atau belum kelas D? Oke, sudah paham ya. Ini Hamam kelas D juga ya. Jadi ini ya 3.9, 4.9 berarti materi tentang al-hiwayah dan adawatul istifham ya. Tinggal pilih indikatornya apa. Ini ada sampai 10 ya. Yang silakan dipilih minimal 2, maksimal 3. Ya. Kemudian nanti materinya di sini kan sama semua, dimulai dari istima sampai tadi hiwar ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kelihatannya sudah banyak yang paham ya. Nanti kalau misalnya masih bingung bisa bertanya lagi. Baik, kalau begitu kita cukupkan ya, Marsha dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas ini. Baik, kita tutup teman-teman dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Ini tadi siapa yang record bisa di stop ya.